ayo majulah, kota wisata, visit Majalengka, berlibur bersama-sama. Oke. Selanjutnya Irsyad. Iya Pak. Nanya Kenapa Pak? Pak Joko Pak bertanya. Nyimak aja Pak Haji. Oh, Ya, Lanjut. Masuk Pak ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Bapak Bambang Hermani, IR, MT, dan Bapak Dr. Dedi Lazuardi selaku penguji, Bapak Andre Hermawan, AMI, MT, dan Bapak W. Joko Yudisworo, ST.MT, selaku pembimbing. Perkenalkan, nama saya Irsyad Biardian dari Prodi Teknik. Saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisa Kegagalan Menggunakan Metode FMEA dan RPN pada mesin pencetak latar belakang. Sabut kelapa merupakan bahan berserat dengan ketebalan sekitar 5 cm dan merupakan bagian terluar dari buah kelapa. Sabut kelapa dapat diolah menjadi berbagai macam produk. Seperti di Majalengka terdapat produk sabut tambo yang bahan dasarnya terbuat dari sabut kelapa itu sendiri. Tapi di sana pengupasan masih secara tradisional dan menggunakan peralatan semi mekanik. Pengupasan kelapa dengan alat tradisional tidak cukup efisien, memakan waktu kurang lebih 1-5 menit. Mesin pencatah sabut kelapa adalah sebuah mesin yang digunakan untuk mencetak sabut kelapa secara sabut kelapa sampai ukuran 3-8 cm. Dengan menggunakan mesin pencatah ini, maka membantu pekerja mencetak sabut kelapa lebih cepat. Menganalisis mesin pencatah sabut kelapa menggunakan metode FMEA dan RPN untuk mencari potensi kegagalan pada mesin pencatah sabut kelapa. Rumusan masalah: 1. Bagaimana cara mengidentifikasi kegagalan yang terjadi pada mesin pencatah sabut kelapa? 2. Bagaimana cara perawatan dan perbaikan mesin pencatah sabut kelapa berdasarkan persentase RPN? 3. Bagaimana hasil kualitas sabut kelapa menggunakan mesin pencatah sabut kelapa? Tujuan penelitian untuk mengetahui kegagalan dalam pencatatan sabut kelapa menggunakan metode FMEA. 2. Menentukan upaya yang dapat untuk memberikan perawatan dan perbaikan mesin berdasarkan persentase tinggi RPN. 3. Menghasilkan kualitas sabut kelapa yang baik. Manfaat penelitian: 1. Mengetahui potensi kegagalan pada mesin pencatah sabut kelapa untuk meminimalisir kegagalan potensial. 2. Mengetahui langkah perbaikan atau perawatan apabila potensi kegagalan terjadi. Batasan penelitian hanya menganalisis kegagalan pada mesin pencatah sabut kelapa. 2. Hanya menggunakan FMEA dan RPN untuk metode analisa risiko kegagalan. 3. Kerusakan yang terjadi bukan disebabkan human error. Landasan teori: FMEA atau Failure Mode Effect Analysis adalah sebuah metode evaluasi kemungkinan terjadinya sebuah kegagalan dari sebuah sistem, desain, proses, atau service untuk sebuah langkah penanganannya. RPN atau Risk Priority Number merupakan perkalian dari rating occurrence, severity, dan detectable. Rumusan RPN sama dengan O kali S kali D. Angka ini digunakan sebagai panduan untuk mengetahui masalah yang paling serius
dengan indikasi angka yang paling tertinggi. Memerlukan prioritas penanganan serius. Ini jadwal kegiatan penelitian. Alur penelitian. Pertama, identifikasi masalah, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, dilanjutkan studi literatur, metode FMEA, dan metode sabut kelapa. Dilanjutkan pengumpulan data, dilanjutkan dengan data primer. Dilanjutkan dengan identifikasi kegagalan dengan menggunakan FMEA. Dilanjutkan menentukan severity, occurrence, detection, dan RPN. Dilanjutkan menentukan perawatan dan perbaikan. Dilanjutkan kesimpulan dan saran. Mesin pencacah sabut. Proses pencacah sabut kelapa menggunakan mesin. Pertama, rendam batok kelapa di air. Masukkan setengah batok kelapa serta tunggu dan tahan isi batok kelapa yang lainnya dengan tangan selama proses pencacahan. Setelah selesai bagian itu, terus dibalik dan diulangi bagian kedua. Hasil pencacahan dengan mesin hasil pencacahan dengan mesin menghasilkan kualitas sabut sebesar 80% dibanding menggunakan tradisional. Identifikasi kegagalan menggunakan FMEA. Mengidentifikasi potensial kegagalan pada mesin pencacah yang mungkin terjadi untuk menentukan bagaimana tindakan pencegahan ataupun meminimalisir risikonya. Komponennya mesin pencacah sabut kelapa, jarum pelampung karburator rusak, failure efeknya, bensin masuk dalam crankcase dan bercampur dengan oli mesin, coil rusak, pengapian hilang, packing cylinder, headnya bocor, bahan bakar habis, bel putus, dan seterusnya. Menentukan severity, occurrence, dan detection. FMEA akan memberikan skor 1-10 dengan bobot yang sama pada 10 potensial kegagalan melalui 3 aspek: severity, keparahan, occurrence, kejadian, detection, deteksi. Yang sebelah kiri ini tabel severity yang buat nomor 8, 7 diambil dari sini. Kalau 8 di sini 7 sama 8 tuh pengguna akhir akan merasakan akibat buruk yang akan diterima berdasar berada di luar batas toleransi, perbaikan yang dilakukan sangat mahal. Kalau 4, 5, 6 pengguna akhir akan merasakan penurunan kinerja, namun masih dalam batas toleransi, perbaikan yang dilakukan tidak mahal dan dapat selesai dengan waktu singkat. Occurrence juga sama, diambil dari tabel sini, poin numbernya, poinnya. Kalau 3, 2, 3, dan 4, itunya rendah, sedikit kegagalan, potensial kegagalannya. Kalau 10-9 itu sangat tinggi, kegagalan yang tidak terganti. Detection sama aja kayak tadi, diambil dari tank ini, tabel sebelah kiri. Komponen mesin, potensial failure modenya, jarum pelampung karburator rusak. Failure efeknya, bensin masuk ke dalam crankcase dan bercampur dengan oli mesin. Detection-nya dapat 5. 5 di sini sedang. Kriterianya memungkinkan pengontrol untuk mendeteksi kegagalan sedang. Kegagalannya masih bisa dideteksi. Dan seterusnya. RPN, Risk Priority Number, menentukan RPN untuk membantu dalam menentukan aksi prioritas dengan cara mengalihkan nilai severity, occurrence, detection. RPN sama dengan S kali O kali D. Setelah menentukan nilai severity, occurrence, dan detection yang tadi, itu dikalikan menjadi RPN. 8 kali 3 kali 5 sama dengan 120. Jarum pelampung karburator rusak, mempunyai efek kegagalan bensin masuk ke dalam crankcase dan bercampur dengan oli mesin, mendapatkan RPN 120. Dan di sini
setelah mengalihkan semua, di sini diurutkan apa dari RPN yang tertinggi, diurutkan dari nomor 1 sampai 10. Setelah diurutkan rankingnya, memberikan usulan perbaikan atau perawatan kegagalan yang telah di-ranking. Usulan perbaikan dan perawatan tidak hanya diberikan pada nilai yang di atas 100, tetapi semua potensial kegagalan yang telah teridentifikasi tetap diberikan usul perbaikan. Seperti ini di perbaikan. Saluran udara tersumbat, RPN-nya 126. Usulan perbaikannya ganti filter udara, bersihkan saluran udara dari kotoran. 2. Jarum pelampung karburator rusak, RPN-nya 120. Membersihkan karburator, busi, dan ganti jarum pelampung. Bersihkan ruang bakar dari sisa bensin dan ganti oli dengan yang baru. 3. Bearing house, dapat RPN 120. Usulan perbaikannya mengganti bearing dengan yang baru, rutin mengganti oli setelah 100 jam pemakaian. Kesimpulan, identifikasi modal kegagalan menggunakan FMEA. Pada mesin pencegah sabut kelapa ada 10 kemungkinan potensial kegagalan, serta terdapat 13 potensi akibat yang akan resiko kegagalan pada hasil FMEA digunakan sebagai prioritas dalam usulan perbaikan. Untuk resiko kegagalan terbesar pada RPN FMEA adalah yang memiliki nilai RPN di atas 100, yaitu saluran udara tersumbat, jarum pelampung karburator rusak, bearing house, V-belt house, dan karburator kotor. Akan tetapi, semua moda kegagalan yang teridentifikasi tetap diberikan usul perbaikan. Hasil pencacahan sabut kelapa menggunakan mesin pencegah sabut kelapa dihasilkan kualitas sabut kelapa sebesar 80%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Pak Bambang, Pak, mangga Pak. Pak Dedi dulu aja. Pak Dedi aja, oke. Iya. Pak Dedi, Pak. Mungkin lebih luas. Terima kasih. Lihat tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui kegagalan dalam pencacahan sabut kelapa menggunakan metode FMEA. 2. Menentukan upaya yang tepat untuk memberikan perawatan dan Di perbaikan slideshow mesin. biar kelihatan kecil. Oh, iya, Pak. Kedua, menentukan upaya yang tepat untuk memberikan perawatan dan perbaikan mesin berdasarkan persentase tinggi RPN. 3. Menghasilkan kualitas kelapa yang baik. Udah dulu ya. Ya, Pak. Nah, pertama ini ada berapa bagian mesin ini? Bagian mesin, Berapa Itu mesinnya. komponennya? Ini itu harus dibagi dua ya. Motor bakar penggerak dan motor pencacahnya sendiri. Jadi jangan dicampur adukan ya. Nah, kalau yang mesin pencacah motor itunya sebetulnya sudah ada di perawatan harian di manualnya ya. Sudah ada itu. Nah, justru yang lebih penting itu di mesin pencacahnya. Ada berapa komponen mesin pencacahnya? Di sini cuma satu aja. cuman Atau itunya dua, aja, mungkin. Pak. Ya? Cuman ada pisaunya aja di dalam. Karena ada pisau, ada poros, ada belt, ada bearing, ada kopernya. Terus lihat coba itu yang kanan ya, tidak. Nah ini nih. Maksudnya proses terganggu itu apa? Masih jalan atau enggak? Proses terganggu tuh tidak jalan, Pak. Jadi Harus proses berhenti, jangan pencacahannya, ditulis terganggu. Terganggu Iya, itu Pak. bisa aja masih jalan ya. Terus Iya, sekarang ini dari mana jarum pelampung rusak, bensin masuk ke dalam crankcase itu gimana caranya? Ini saya cari dari YouTube, dari itu potensi Sekarang karburator kegagalannya. itu ada di mana karburator?
buat mesin yang Ya, memakai karburator itu ada di mana ada di posisinya? itu, Pak. Di Apa bawah, hubungan Pak. dengan crankcase? Itunya soalnya tuh Pak masuk Pak nantinya bensinnya tuh Masuk Pak. di mana? Masuk di mana? Coba. Masuk dari itunya Hah? tuh apa namanya? Kalau rusak itu gimana rusaknya? Kalau tidak Rusaknya mengampul ya berarti bensinnya tertutup ya, nggak bisa masuk ke sana, nggak bisa masuk ke saluran ini. Kok bisa masuk ke crankcase gimana? itu soalnya jarum pelampung karburatornya rusak Pak di Ya? itunya tuh. Jadi bensinnya Iya, jarum pelampung itu apa? Untuk apa? Coba. Jarum jarum pelampung itu pelampung fungsinya apa? Kan karburator itu ketemunya di saluran ke pengapian, nggak ke crankcase. Ini 2 tak, 4 tak? patak Pak. Iya, 4 tak ya. Jadi ini telur efeknya bukan seperti ini ya. Kalau pelampung karburator rusak, ya berarti tidak ada aliran bahan bakar, efeknya mesinnya tidak hidup ya. Nanti sama, akhirnya tidak hidup, kemudian berefek kedua. Jadi ini harus telur efeknya itu bertingkat ya. Iya Pak. Jadi efeknya ini nanti bahan bakar tidak masuk ke ruang bakar karena bensinnya tertutup ya. Kalau misalkan dianggap rusak itu berarti bensin tidak masuk ke ruang ke pelampung, ke daerah pelampung ya. Berarti Iya, bensinnya tidak ada. Seperti makanya harus lebih detail lagi maksudnya rusak itu gimana. Nah, nanti dari telur efeknya tidak ada bensin yang masuk ke ruang bakar, jadi mesinnya mati. Koil rusak, pengapian hilang, apa efeknya? Kalau pengapian hilang, efeknya Efeknya apa? pengapian hilang Pak. Ya, efeknya apa? mesinnya- Itu bukan ini. Jadi Mesinnya terus nggak efeknya jalan apa? Pak. Hah? Ya sama, Mesinnya mesin nggak jalan. Iya. Nah, terus kalau ini, packing cylinder head-nya bocor, Kompresinya bocor efeknya? Pak. Ya, Kompresinya efeknya bocor. apa? Efeknya? Tenaganya drop. Ya, tulis Mesinnya- ya, drop, berarti mesinnya masih jalan. Iya. Ya, jadi nanti lihat itu. Antara mesin mati, artinya proses tidak berjalan, ya, dan bisa jalan tapi masih mungkin efisiensinya kurang. Iya Pak. Penggerak dan mesin pencacah ya. Iya Jadi Pak. tidak satu gini hanya ada V-belt saja. Pisau. Padahal di sana ada bearing ya. Ini apa ini tulisan apa? Setelah bearing putus, belt putus apa bawahnya? Bearing house Pak. Bearingnya House house. apa? House Bearing tuh house jadi itu kemakan tuh Pak. Oh, Bearingnya bukan kemakan. hose, bukan ya? Bukan Haus Pak. maksudnya Bukan haus. Iya house. Haus atau aus? House Pak. Haus. Haus Iya. itu pengen Haus minum mah itu haus namanya. pengen minum aja itu. Ya. Iya Pak. Nah, kalau bearing aus apa ininya? Proses terganggu itu. Ini kan sama dengan belt putus, proses Iya. terganggu. Bearing aus proses terganggu. Bedanya apa ini sama? Sama Pak mesinnya nggak bisa Nah, dibuat. kalau bearing aus itu bisa aja masih jalan, tergantung tingkat keausannya. Kalau belt putus, ya mesinnya mati, nggak bisa beroperasi. Ya. Iya Pak. Dan ini ada karburator kotor, sering mogok. Efeknya, ini belum ada efeknya ini. Efeknya mesinnya sering mogok Pak. Ya, apa Efeknya sering efeknya ke mogok. produksi itu? Produksi ya, jadi produksinya terganggu. Ya, kamu nggak boleh pakai kata-kata ini ya, kata-kata bersayap. Terganggu itu nggak jelas, mati atau hidup. Ya, Iya Pak. misalkan produksinya turun atau naik atau turun atau tetap ya. Ini juga saluran udah tersumbat apa ini? Mana itunya? Bensinnya ini Pak. Bensinnya terlalu boros, busi hitam. Oh, ini ke sini. Ini kenapa Iya. dibawa tuh ini?
harusnya di atas ya, Ini sejajar. turun sendiri, Pak. Ya karena ada spasinya mungkin. Iya. Ya jadi ini kata-kata proses terganggu ini belum memberikan efek ya, harus detail, mati produksi atau masih jalan tapi kurang, sehingga nanti yang produksi mati itu jadi. Nah sekarang lihat coba yang ini. Jadi pertama tadi ya, harus Pak. dua-duanya ini atau ditambah di sini. Ada bearing house atau bearing bearing mesinnya ya. Iya, Pak. Ada juga bearing di sini, bearing motor bakar, mana harus dibedain ya. Iya, Pak. Bearingnya bearing mana, karena ada bearing di motor bakar, ada bearing di mesin ya. Ada pisau, ada hopper, ada yang lainnya. Nah terus ini nanti dilihat, coba lihat ini misalkan ke risk RPN, mana RPN-nya? RPN. Ini mas severity. Tulisannya apa itu? Pakai S ini, Pak. Oh iya. RPN. Nah, tadi Nah, itu RPN. Nah, risk ya, bukan risk ya. Pakai S, Pak. Lupa, Pak. Iya. Nah, sekarang misalkan gini. Ini nentuin severity-nya gimana ini? Tentuin severity-nya. Apa Dari- severity itu? Severity itu tingkat keparahannya, Pak. Oh. Misalkan terjadi potensial kegagalan di sini. Mana Efeknya yang ini. lebih severity, belt putus atau jarum pelampung karburator rusak? Jarum pelampung, Pak. Masa? Iya, Pak. Kalau Soalnya itu severity ya belt putus, sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Maksudnya saya makanya di sini severity itu apa? Tingkat apa severity tadi? tingkat keparahan, Pak. Keparahan itu gimana maksudnya? Jadi misalkan ini udah ditentuin potensi kegagalannya ini, efeknya ini. Iya. Severity itu sebetulnya kalau ini di bidang produksi ke produksi ya. Jadi mana yang sangat mengganggu ke produksi ya. Kalau misalkan Ya, Pak. tadi seperti ini kan tidak ada ke produksi, makanya harus ditambah. Kalau efek itu misalkan yang keduanya nanti mesinnya mati. Nah yang mesin mati itu nanti bukan proses terganggu ya, prosesnya bisa jalan. Nah itu dikasih severity yang sama. Kenapa ini 8 itu kenapa nggak 10? Soalnya kalau 10 tuh akibatnya dapat menimbulkan keselamatan kerjanya, Pak. Ya itu kan kalau ini ya karena apa namanya seperti pisau patah itu bisa berbahaya ya kalau dia patah. Bisa ke keselamatan. Itu beltnya juga pakai tutup nggak beltnya? Pakai tutup, Pak. Ada tutup beltnya? Tadi yang kelihatan nggak pakai tutup tadi. Belnya mah enggak, Pak. Belnya. Iya, itu kan berarti kalau putus juga bisa berbahaya ya. Iya, Pak. Nah, terus occurrence-nya. Mana occurrence-nya? Ini, Pak. Ya mana yang di ini? Ini kenapa 3 itu? 3 karena kegagalannya tuh apa namanya sedikit, Pak. Ya, Potensial. dari mana? Ini harus kalau ada ini berdasarkan pengalaman, jangan di itu ya. Dari mana ini? Lihat di YouTube, lihat di Google juga. Ya mana? Gimana caranya? Jadi jangan perasaan pihak kalau bisa mah ada apa namanya? Ada statistiknya ya. Iya, Pak. Oh ini ternyata 3 misalkan ini bahan bakar habis. Ya. Memang sebenarnya bahan bakar habis bisa itu tergantung kita ininya ya. Iya, Pak. Nah, terus bearing aus. Dengan karburator rusak mana ininya? Terus saluran udah tersumbat dengan jarum pelampung kok sama ini. Kalau menurut saya sih
lebih banyak kalau saluran udara itu masuk harus dicek sekian waktu tertentu ya, daripada jarum pelampung ini jarang ada pemeriksaan ya. Jadi boleh dikatakan ini 2 atau 1 ya. Jadi ini Ya, harus Pak. ada ininya, harus ada statistiknya, kalau enggak susah ya, hanya mengira-ngira. Nah, seperti pisau pencacah patah ini bisa bisa sering ya, tergantung di statistik juga, tidak bisa mengira-ngira ya. Ini dari mana datanya? Harusnya ini kan untuk FMA dan okurensi itu dari history ya. Iya, Pak. History ininya. Sehingga nanti bisa dilakukan perbaikan dan maintenance yang lebih baik ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, 1. Identifikasi moda potensial kegagalan menggunakan FMEA pada mesin pencacah sabut kelapa ada 10 kemungkinan potensi kegagalan, serta terdapat 13 potensi akibat yang akan ditimbulkan. 2. Resiko kegagalan pada mesin pada hasil FMEA digunakan sebagai prioritas dalam usulan perbaikan. Untuk resiko kegagalan terbesar pada RPN FMEA adalah yang memiliki nilai RPN di atas 100, yaitu saluran udara tersumbat, jarum pelampung karburator rusak, bearing haus, valve haus, dan karburator kotor. Akan tetapi semua moda kegagalan yang teridentifikasi tetap diberikan usul perbaikan. 3. Hasil pencacah sabut kelapa menggunakan mesin pencacah sabut kelapa dihasilkan kualitas sekitar sebesar 80%. Ini nanti harus pertama untuk akibat itu harus sampai efeknya itu efek ke produksi ya. Iya, Pak. Jadi kalau dia misalkan jarumnya mengganjal ya, bisa aja mengganjal nanti. Iya. Mesinnya misalnya masih jalan, atau misalkan saringan tersumbat masih jalan, itu dilihat 3 aja ya. Kalau Iya, ini Pak. mesinnya mati ya, mati hidup dengan efisiensi yang rendah, atau hidup normal ya, berjalan normal. Jadi sebenarnya kalau ini belum sampai ke ujung ya, kalau nanti misalkan bensinnya itu ya nggak jelas ininya apakah masih berjalan atau tidak ya. Iya, Pak. Nah, jadi itu kemudian di resikonya ya, tadi di RPN untuk untuk P-nya itu harus sebaiknya jangan dikira-kira ini ya, dan kamu ngira-ngiranya tidak terlalu tepat ya, antara yang 2 dengan 3 ya. Terus tadi itu tulisan betulin ya, bukan haus Iya, ya. Pak. Ya, di sini lihat misalkan packing cylinder head-nya bocor ya, severity-nya 7. Nah, dari mana severity 7? 7 itu tinggi kan ya? Tinggi, Pak. Ya. Misalkan dengan belt putus. Ya jelas severity-nya tinggi belt putus daripada packing cylindernya bocor ya. Kalau bocor Ya, bisa jadi masih jalan. Ya, tapi bensinnya boros ya. Kalau belt putus ya berhenti produksi. Jadi karena ini ke produksi harus diproduksi. Kejadian juga itu harus dilihat ya. Berdasarkan statistik, atau dilihat kalau untuk bensin ini, motor bensin dari manual sudah ada di sana ya. Itu aja Pak Andri. Oke. Makasih Pak. Sekarang Pak Bambang, bangga Pak. Ini siapa namanya tadi? Saya nggak nyimak. Irsad, Pak. Irsad. Iya, Pak. Ini apa yang sudah di breakdown oleh Pak Ade. Iya, saya sih melihatnya dari awal. Ini kamu ngira-ngira semua ini ya, nggak ada referensi. Ini bahaya ngasih angka tanpa ada referensi. Ya itu. Ini pengalaman saya aja ya.
saya udah lama di industri. Yang jadi masalah itu sebetulnya apa? Kalau terjadi downtime, ya itu orang produksi udah paling nggak mau ya, karena bos bayarin semua itu tenaga kerja, listrik dan segala macam, tapi produksinya nggak ada. Itu yang dihindari. Ketika downtime, apa hubungannya dengan maintenance? Ya, kalau maintenance itu secara gampang dibagi dua aja itu. Ada yang preventif. Kalau preventif semua pabrikan ngasih saran, ngasih batasan, ini harus diganti setiap berapa jam, segala macam sudah ada itu. Ya, tinggal dijalani rutin. Nah, kalau terjadi downtime berarti kalau dari mesin ada kegagalan mesin. Mesinnya mati itu. Nah, ngurutnya gampang. Kalau mesin pres mati, kenapa? Balik lagi ke maintenance, perawatannya bagaimana, segala macam. Kalau memang perawatannya sudah baik, kemudian terjadi begitu ya, itu sih faktor alami kan gitu. Ya, jadi nggak bisa nyala-nyalain. Nah, ini yang umum ya, selama saya bekerja di 3 tempat itu begitu. Nah, untuk angka-angka itu nggak dicaplok sana-sini, nggak ada referensi. Setiap pabrikan membuat mesin yang baik dan harganya mahal, itu diberikan semua saran. Ya, kalau Anda diprioritaskan dengan angka-angka, ada. Ya, jadi kalau Anda melakukan penelitiannya di pabrik yang sudah berjalan secara manajemen, ini akan menjadi manfaat menurut saya. Ketimbang Anda mengira-ngira aja, ngambil dari YouTube, ngambil dari online, padahal nggak bisa direferensikan itu. Ya, Iya, Pak. nanti penulisan saudara mau diterapkan itu, bagaimana orang menjadikan ini sebagai referensi? Itu ya, makanya saya baca sepintas dari pemaparan Anda itu, saya nggak mau satu-satu lah, kira-kira nanti nggak enak gitu. Ya, pertanyaan tapi seolah-olah membunuh gitu. Nah, saya nggak mau. Ya, atau bahasa apalah yang enaknya ya, mungkin saya kasih. Jadi itu sebetulnya. Ya, mungkin dari saya itu aja. Pak Dedi sudah memberikan banyak, dilucutin satu-satu kira-kira, dan memang kesimpulan akhirnya angka-angka itu ya cabut sana cabut sini gitu. Nah, ini tidak baik untuk penelitian ya. Iya, Pak. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Silakan ditutup. Pak Andre, sebentar Pak Andre. Oke. Iya, saya sepakat ya dengan Pak Dedi, Pak Bambang. Tapi ya ini terobosan baru Pak Bambang. Memang dari awal sudah sepakat dengan bumi satu saya. Jadi ini kalau yang punya mesin marah ini. Produsen mesin marah ini, saya bilang. Ya samalah, kita sepakat itu. Cuma ini keberanian luar biasa belajar dari yang saya apresiasi ya. Sama, sumber harus jelas dari mana. Angka-angka juga nggak boleh itu. Tapi rupanya itu menelisik. Saya pikir itu produk ya, yang ditelisik itu produk bukan mesin. Kalau mesin itu ditempatkan di mana saja dia, asal sesuai dengan kondisinya, ada maintenance-nya, ada alat ukurnya, itu kalau dipakai dengan baik dia akan tidak terjadi, hanya memang perawatan. Sepakat lah saya dengan Pak Dedi, Pak Bambang. Mungkin nanti diperbaiki saja ya Pak. Ya. Jadi ya. lebih ini ke mesin itunya, bukan ke penggeraknya ya. Iya. Kalau saya menyarankan ke produknya aja Pak Dedi. Ya, Nanti yang Jepangnya marah itu kalau dikasih akal. Itu Pak. Terima kasih. Yuk lanjut. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, ditutup. Terima kasih untuk saran dan perbaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dikeluarkan dulu.